Kembali di Newsroom pemirsa, penerima salinan ijazah Joko Widodo Bonatua Silalahi telah menerima salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi tahun 2012 dari Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Permintaan penyerahan salinan ijazah Joko Widodo telah dikabulkan Komisi Informasi Pusat dan menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, Bonatua Silalahi akan kembali menguji keaslian dan kecocokan dari salinan ijazah tersebut. 2005 dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten, ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus, pengesahan itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa di-set sendiri. Saya tidak mau sampai ke ranah lapor-laporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti juga akan kita kebetulan saya juga lagi bersurat ke KPU tentang yang dua ini. Saya menunggu jawaban mereka. KPU Pusat RI, tolong dikasih jawabannya supaya publik tercerahkan ada apa ini sebenarnya. Sementara itu, Andi Azwan melaporkan Rismon Sianipar ke Polres Jakarta Selatan terkait penyebaran fitnah dan hoaks. Andi Azwan tidak terima dirinya disebut sebagai tersangka TPPU dan keturunan PKI. Laporan saya bulan November mengenai fitnah terhadap saya mengenai TPPU, ya, bahwa saya ditangkap KPK karena TPPU, dan yang kedua bahwa saya ini keturunan PKI, ya, terhadap nama Michael B. Sinaga dan Rismon Sianipar, ya, dan semua sudah masuk dan sudah diperiksa pula saya dan juga saksi-saksi. Rencana itu kalau tidak salah tanggal 26 mereka akan menjadi saksi terlapor untuk itu, dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan. Dan ini yang menarik yang dikatakan tadi oleh Bang Lecumana sebagai kuasa hukum dari, ini panggilannya Bang Bil, ya, panggil Bang Taufik Bilhaki itu Bang Bil ini, mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya, ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi. Pemirsa, Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang telah dikirim ke Irwasum Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada dua tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai jika dua tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka untuk Roy, Rismon, dan Tifa harusnya bisa diperlakukan sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ugroseno. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang.
Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Al-Katiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Al-Katiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Sementara itu mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno angkat bicara dengan dibebaskannya Egy Sujana dan Damai Harilubis dari status tersangka. Dengan adanya SP3 tersebut, maka penyidikan kepada Roy Suryo CS seharusnya turut dihentikan. Hal ini disampaikan Komjen Purnawirawan Ugroseno usai menjadi ahli yang meringankan kubu Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya kemarin. Selain menyebut bahwa pasal-pasal yang digunakan polisi tidak tepat, Ugroseno juga menyinggung status tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis yang telah dicabut melalui SP3. Wakapolri 2013-2014 itu menyebut seharusnya hal yang sama juga berlaku bagi Roy Suryo dan 5 tersangka kasus fitnah ijazah. Seharusnya status tersangka Roy Suryo CS juga dicabut dan penyidikannya dihentikan. Dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 saudara Egy Sujana dan saudara Damai Harilubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Ya. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Sementara itu, Joko Widodo menyebut proses hukum terhadap Roy Suryo CS tetap berjalan meski pintu maaf tetap terbuka. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum berjalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk Jaksa Penuntut Umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo di Polresta Solo Rabu lalu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, sehingga dalam waktu dekat Polda Metro Jaya segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu, pemirsa, Roy Suryo mempertanyakan pemeriksaan Presiden ke-7 Joko Widodo di Polresta Solo Rabu kemarin. Menurutnya pemeriksaan itu aneh. Sekarang kita tahu sendiri, kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi, dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi.
ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. 709 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi. Ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa omong tok ya gitu. Ya, sementara itu menurut penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi, walaupun belum pernah terjadi, tersangka bisa mengajukan SP3 ke Irwasum Mabes Polri, tetapi keputusan dikabulkan atau tidaknya sudah menjadi keputusan penyidik secara independen. Sementara menurut kuasa hukum Roy Suryo CS, Roy Suryo tidak pantas dijadikan tersangka karena selama menjadi saksi, mereka telah taat dan patuh terhadap hukum. Ini baru kali ini terjadi. Jadi kalau ditanya apakah itu boleh apa tidak, ya tidak ada yang larang untuk itu. Cuman nanti untuk penentuan apakah itu dikabulkan apa tidak, itulah yang jadi masalah. Nanti pasti Irwasum yang akan mendapatkan surat itu, permohonan itu, dia akan memanggil bahwa penyidik itu. Karena yang namanya Irwasum itu hanya melihat pada prosedur yang dilakukan oleh bawahan itu menyimpang apa tidak. Tetapi untuk prosedur penghentian penyidikan dalam proses sebagai saksi, kemudian dihadirkan untuk di Barreskrim, tetapi kemudian justru ketiganya kemudian dilaporkan oleh Pak Jokowi dan lainnya sebagai kemudian bukan lagi sebagai saksi tapi sebagai katakanlah tersangka. Jadi di situ ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Undang-Undang 31 tahun 2014, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 2006 yang kemudian menyatakan saksi itu selama kemudian dipanggil patut dan kemudian bersedia untuk memberikan keterangan dan seterusnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan dukungannya agar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi kembali. Sementara itu dirinya juga menjelaskan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, saya setuju. Bagus, karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu di revisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya nggak tanda tangan. Pak, termasuk itu kan nanti juga diusulkannya soal pemilihan ketua KPK yang baru, termasuk yang diusulkan presiden itu tanggapannya gimana Pak? Ya sesuai ketentuan aturan yang ada aja lah.